Sebelum kita menuju Candi Slogrio, kita bisa membeli tiket masuk dengan harga 10.000 per orangnya. Lalu kita akan berjalan sekitar kurang lebih 2 km dari loket untuk menuju Candi Slogrio. Karena berada di wilayah perbukitan, maka jalur menuju Candi Slogrio ini masih sangat alami, dengan suasana pedesaan yang damai. Jika kalian melihat gerbang ini, tandanya kita sudah masuk ke area candi. Nah, setelah perjalanan yang panjang, akhirnya kita sampai juga di Slogrio. Hai semua, perkenalkan nama saya Misha Kalikajaya dari kelas 10H nomor absen 24. Dan sekarang saya berada di Candi Slogrio. Nah, candi ini bernafaskan agama Hindu yang berada di sebuah bukit lereng timur Gunung Sumbing, Magelang. Candi ini berukuran kecil dengan tinggi sekitar 5 meteran. Candi Slogrio ini juga memiliki keunikan karena ada pintu masuk namun tidak memiliki tangga naik. Hal itu terlihat dari dekatnya pintu masuk dengan tanah tempat berdirinya candi. Bangunannya masih lengkap, baik kaki candi yang melambangkan Burloka atau tempat makhluk berdosa, badan candi yang melambangkan Purwaloka atau tempat orang-orang suci, maupun atap candi yang melambangkan Swarloka atau tempat para dewa. Di sisi timur terdapat dua relung, di sisi kanan dan di sisi kiri, dan di sini adalah pintu masuknya. Di sisi sebelah kanan terdapat arca Mahakala. Mahakala sendiri merupakan aspek siwa yang dinamis dan membinasakan. Salah satu senjatanya adalah Trisula. Di sebelah kiri terdapat arca Nandiswara yang merupakan aspek siwa yang bersifat stabil dan damai. Di sisi selatan terdapat arca Resi Agasatya, yakni aspek siwa sebagai pengajar. Di sisi barat terdapat arca Ganesha. Ganesha merupakan aspek siwa yang menelan kemalangan dan menolak bala. Nah, di sebelah sisi utara terdapat arca Durga Mahisa Suramardini. Durga Mahesa Suramardini merupakan saktinya siwa. Di arca ini terdapat raksasa kerdil yang keluar dari tubuh kerbau jantan setelah sang Asura berhasil ditaklukkan oleh sang dewi. Candi ini ditemukan pertama kali pada tahun 1835 oleh Hartman, residen Magelang, pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, Candi Slogrio tidaklah utuh seperti sekarang. Di zaman modern, sekitar 7 bulan setelah kerusuhan Mei 98, Candi Slogrio runtuh akibat tanah longsor. Untuk mengantisipasi potensi longsor pada tanah pijakannya, candi ini kemudian direlokasi dan dipugar. Rekonstruksi baru tuntas pada tahun 2005 dan sekarang kita bisa menyaksikan keindahannya. Menurut mitos masyarakat sekitar, candi ini dibangun sebagai tempat menyepi seorang raja dan terdapat mata air di area Candi Slogrio yang dipercaya bertuah menyembuhkan penyakit. Adanya mitos-mitos itu menunjukkan Candi Slogrio meskipun terpencil namun merupakan lokasi istimewa yang disakralkan hingga sekarang. Namun mirisnya, candi ini mengalami ikonoklasme dan vandalisme di mana semua arcanya mengalami pemenggalan kepala yang disengaja oleh manusia. Dan badan candi ini dipenuhi oleh banyak sekali grafiti. Padahal, Candi Slogrio ini merupakan salah satu bukti nyata warisan budaya dari masa Hindu-Buddha yang memperkaya sejarah dan identitas bangsa. Dengan mempelajari dan melestarikan Candi Slogrio, saya dapat memahami lebih dalam tentang keragaman nilai, tradisi, dan ekspresi artistik yang ada di Nusantara. Hal inilah yang memperkaya mozaik budaya Indonesia secara keseluruhan.